Masih ingat? Tokoh yang satu ini yang dicatat dalam Kejadian pasal 13 ayat 9 sampai 11. Siapa dia? Lot. Alkitab katakan bahwa saat itu Lot itu bersama dengan Abraham sang angkelnya. Dan mereka diberkati luar biasa. Sampai akhirnya terjadi konflik antar pekerja mereka. Nah Abraham sang paman udah ngeliat gelagat yang gak enak. Dia mikir gini, hari ini yang bentrok karyawan. Nanti ujung-ujungnya antara paman dan ponakan itu bisa ribut besar. Akhirnya Abraham berinisiatif panggil keponakannya, bilang baik-baik. Dia bilang gini, Lot, gini deh, kalau kita terus ngumpul begini gak baik. Udah deh, sekarang kita lebih pisah. Oke, pisah baik-baik. Dan Abraham menurut saya ini gila. Apa yang membuatnya menurut saya Abraham gila? Harusnya sebagai sang paman yang lebih tua, dia punya kesempatan memilih duluan. Tapi dia bilang gini deh Lot, kamu yang pilih. Kalau kamu pilih ke kanan, aku yang ke kiri. Kalau kamu pilih ke kiri, aku yang ke kanan. Jadi Abraham mengalah, dia kasih kesempatan Lot yang ambil keputusan. Pertanyaan saya, Abraham tahu gak konsekuensinya? Tahu. Dan betul-betul Lot itu menurut saya dia gak tahu diri. Alkitab katakan, lalu Lot melayangkan pandangnya. Jangan percaya sama pandanganmu. Kita ini terlalu percaya diri sama kalkulasi kita. Kita terlalu percaya sama feeling kita. Sementara feeling kita udah dibaptis sama yang namanya cinta duit. Sebab itu Alkitab katakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Ingat, mereka semua peternak. Air itu penting banget. Perhatikan ayat ini. Seperti taman Tuhan. Yuk, ingat yuk. Banyak keputusan-keputusan kita kan, ini taman Tuhan ini. Tapi ternyata di kemudian hari baru sadar ini taman setan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh, nggak disisain tuh. Aduh tamak banget nih orang. Seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Tentu saudara dan saya tahu akhir cerita dari Lot. Dia nggak sadar. Keputusan yang diambil oleh Lot hari itu akan benar-benar menghancurkan keluarganya di masa mendatang. Dia kehilangan istri. Dia punya skandal sama 2 anaknya. Dia masuk Sodom dalam kondisi kaya raya. Dia keluar dari Sodom dalam kondisi cuman hanya pakaian yang ada di badan. Jangan terlalu percaya diri sama kalkulasimu. Kenapa Tuhan utus Roh Kudus dalam hidupmu? Karena Tuhan tahu bahwa tanpa Dia kita pasti akan salah jalan. Apa yang kita pelajari dari Abraham? Rasa amannya bukan pada tempat. Dia tahu hidupnya tidak ditentukan oleh tempat. Tapi hidupnya ditentukan oleh kebersamaan dengan Tuhan dalam hidupnya. Tidak peduli padang gurun bersama dengan Tuhan semuanya bisa diubah. Itu sebabnya hari ini ayo kita belajar bedakan mana berkat, mana jerat. Makanya seringkali kita bikin bingung Tuhan tanpa sadar. Bukan berarti Tuhan bingung sih. Maksud saya karena kita bilang Tuhan thank you Tuhan. Tuhan ban kamsia Tuhan. Wah ini berkat Tuhan. Terus Tuhan bilang sorry kayaknya ini bukan dari aku. Jadi jangan terima kasihnya sama aku. Kita polos banget. Wah lalu yang lebih gila dari kita kesaksian lagi di mana-mana. Kita kesaksian di mana-mana, wah Tuhan itu hebat. Bener ini masa penuaian. Padahal ya Roh Kudus tuh udah teriak, bukan. Kita udah gelap mata. Kita udah gelap mata tuh.